Hai, perkenalkan namaku Nugroho Saputra, IFA 19 UIN Sukaryao. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai transformasi linear. Misalkan V dan W adalah ruang vektor. Pemetaan T kepada V menuju W disebut transformasi linear dari V ke W. Ada dua syarat agar bisa dikatakan sebagai transformasi linear. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Oke, kali ini soal mengenai transformasi linear. Nah, di sini diberikan ruang vektor R pangkat 2. R pangkat 2 ini ruang berdimensi 2. Nah, di sini T memetakan R pangkat 2 ke R pangkat 2. Artinya dia memetakan ruang berdimensi 2 itu menjadi ruang berdimensi 2 juga. Cuman di sini disebutkannya XY kalau dipetakan menjadi ini, X tambah 7Y, 2X kurang 4Y. Maka selidiki apakah T ini merupakan transformasi linear. Di T ini, apakah benar kalau dia transformasi linear? Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada dua syarat agar dia bisa dibilang transformasi linear. Oke. Kita misalkan U, karena tadi kan kita udah memberikan syarat tuh ada U ada V. Kita misalkan U-nya itu X1Y1 dan V-nya itu X2Y2. Oke, kita masukkan ke dalam rumusnya transformasi U ditambah V. Nah, kita udah misalkan nih U-nya itu X1Y1 dan V-nya ini X2Y2. Kita tambahkan jadi X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Nah, pada saat sekarang kita tengok nih, dia membentuk pola seperti ini. T, X, Y. Ini T, X1 tambah X2, Y1 tambah Y2. Artinya, yang bagian atas atau baris pertama itu berperan sebagai X. Ya kan, sesuai dengan polanya. Y1 tambah Y2-nya itu berperan sebagai Y. Oke. Baru deh kita transformasikan. Nah, cara mentransformasikannya, X-nya ini, kita tengok soalnya, X-nya ini sama Y, XY-nya ini, kita ganti dengan X1 tambah X2, dan Y-nya itu Y1 ditambah Y2. Jadi, X yang di sini kan kita ganti nih, jadi X1 ditambah X2, ditambah 7Y. Y-nya itu kita ganti Y1 ditambah Y2. Baris keduanya, 2, X. Itu X-nya kita ganti jadi X1 tambah X2, Y kurang 4Y, dimana Y-nya kita ganti jadi Y1 tambah Y2. Yang mana bisa dikalikan ke dalam, kita kalikan, baru kita susun. X1 ditambah X2, ditambah 7Y1, ditambah 7Y2. Bawahnya 2X1, ditambah 2X2, dikurang 4Y1, dikurang 4Y2. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kelompokkan dia, yang mana angka 1 kita kelompokkan jadi 1, yang mana angka 2 kita kelompokkan jadi 2. Itu mudahnya. Oke. Nah, kita kelompokkan nih, jadi X1 ditambah 7Y1, 2X1 dikurang 4Y1. Nah, kalau dipikir-pikir ini sama polanya ya dengan soal ini. Dengan soalnya. Polanya sama gitu. Artinya, ini merupakan hasil transformasi dari U. Gitu. Ini itu hasil transformasi dari U. Karena kita sudah misalkan U-nya itu X1 Y1, maka ini merupakan transformasi dari U. Yang ini gimana? Yang ini tuh transformasi dari V. Itu. Nah, sama dengan T, X1 Y1. Nah, X1 Y1 ini kan U. Ini U, X2 Y2-nya itu V. Terbentuk kok polanya? Kita lihat dari sini, T, X, Y. Itu jadi X tambah 7Y, 2X kurang 4Y. Sedangkan di sini, itu T, X1 Y1. Dimana XY-nya ini, XY-nya ini kita ganti jadi X1, Y1. Nah, jadi kesimpulannya, transformasi dari U ditambah transformasi dari V, itu sama dengan ini. Nah, itu terbentuklah syarat pertama dari transformasi linear. Apakah T merupakan transformasi linear? Bisa jadi, karena syarat pertamanya itu berhasil. Nah, selanjutnya
kita pakai syarat kedua nih. Syarat keduanya itu ada skalar di dalamnya. Ini kita terserah mau pakai U atau V. Nah, tadi kita sudah memisalkan U-nya itu X1, Y1, kita ganti dia. Jadi K, X1, Y1. K-nya ini kita bisa masukkan ke dalam, jadi T, KX1, KY1. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, ini terbentuk lagi pola dia, TXY. TXY. Sini bisa ganti X, ini bisa berperan sebagai Y. Nah, seperti yang tadi, X-nya ini kita ganti dengan ini. Dan Y-nya ini kita ganti dengan ini. Oke, kita ganti. Maka terbentuklah dia KX1 ditambah 7KY1, 2KX1 dikurang 4KY1. Nah, karena semuanya itu mencakup K, di sini ada KK juga, bisa kita keluarkan K-nya. Nah, setelah kita keluarkan K-nya, maka terbentuklah dia seperti transformasi dari U, seperti yang kita contohkan tadi di awal. Nah, artinya, terbentuklah dia sebuah pola, jadi K transformasi dari U. Artinya, K ini itu sama dengan ini. Nah, sesuai dengan syarat yang kedua, artinya benar. Jadi, apakah T merupakan transformasi linear? Ya, benar, karena kedua syaratnya itu terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kernel dan range. Himpunan vektor-vektor di V yang dipetakan ke 0 disebut kernel atau inti T dan diberi notasi sebagai berikut. Himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan karena T disebut range T, dinotasikan dengan sebagai berikut. Oke, kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai kernel dan range. Oke, di sini misalkan T memetakan ruang dimensi 2 menjadi ruang dimensi 2 juga. Didefinisikan dengan transformasi dari X itu sama dengan AX. Dan di sini A-nya dikasih taunya bahwa yaitu vektornya 2, min 1, 3, 4, min 2, 6, dan seterusnya. Nah, dia bilang tentukan basis untuk kernel T dan basis dari range dari T-nya. Oke, pertama kita cari dulu kernel T-nya dengan menggunakan pereduksian baris dalam matriks diperbesar. Nah, kita gunakan OBE. Di sini kita gunakan OBE, di mana setengah R1, R baris ketiga ditambah 3 ini bisa kalian cari. Sehingga membentuk sebuah matriks seperti ini, sebuah matriks tereduksi. Nah, di sini kita memperoleh informasi bahwa X1 ini X1, ini X2, ini X3. Oke. Jadi kita dapat hasilnya X1 dikurang setengah X2 ditambah 3/2 X pangkat 3 sama dengan 0. Kenapa di sini 0 semua? Karena sesuai dengan definisi dari kernel itu, dia memetakan ke 0. Jadi kita membutakan angka 0 di sini semua. Nah, setelah kita dapat tadi, baru kita cari X1-nya. X1-nya itu kita bisa sama dengan kan X setengah X2-nya kita pindahkan, X3-nya kita pindahkan juga, jadi setengah X2 dikurang 3/2 X3. Nah, kemudian, kalau untuk mencari kernel, kita misalkan nih, X2-nya itu S, dan X3-nya itu T. Maka, X1-nya tadi, kita dapat setengah S dikurang 3/2 T. Baru deh kita cari kernelnya. Kita buat X1, X2, X3 sama dengan, X1 tadi kan setengah S dikurang 3/2 T. Dimana X2-nya itu S, dan X3-nya T. Nah, baru kita pisahkan. Kita susun sesuai dengan variabel-variabelnya. Misalnya untuk S aja, untuk T-nya T aja. Nah, di sini kita peroleh setengah S dan 0. Di sini min 3/2 T, 0 dan T. Dan kalau kita tambahkan kan hasilnya juga ini gitu loh. Nah, setelah kita memisahkan S dan T-nya, baru kita keluarkan S-nya dan T-nya. Ini kita keluarkan S-nya, dan ini kita keluarkan juga T-nya. Min 3/2, 0, 1. Nah, yang mana kernelnya? Di luar inilah kernelnya. Maka kita mendapatkan dua kernelnya. Sehingga, kernel T itu sama dengan span setengah 1, 0, min 3/2, 0, 1. Jadi yang mana kernelnya? Ini kernelnya. Kernelnya ini, dan ini juga.
Jadi, dimensi kernel T-nya itu ada 2. Karena di dalam span itu memiliki dimensi 2 atau memiliki 2 elementer, yaitu ini dan ini. Selanjutnya kita akan mencari range-nya. Nah, bentuk epsilon dari A itu dihitung sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa hasil prediksinya itu seperti ini. 1, 0, 0, minus setengah ini, dan sebagainya. Nah, untuk mencari range-nya, kita lihat penjelasan berikut. Karena leading 1 muncul hanya pada kolom 1 dari matriks tereduksi, vektor kolom dari A yang bersesuaian membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari A. Nah, maksudnya, kita cari nih, setelah kita reduksi matriksnya, kita cari yang mana yang angka 1. Ini. Oke. Nah, di baris ini, kita lihat dalam soalnya. Angka 1 ini terletak di kolom mana? Maksudnya, kolom. Angka 1 ini terletak di kolom mana? Yaitu di kolom ini. Ini dia. Nah, inilah yang disebut dengan range-nya. Nah, itu ini maksud dengan range-nya. Kalau misalnya di sini ada 1, berarti ini juga ikut gitu. Jadi, range-nya ada 2. Cuman karena kebetulan kita memiliki angka 1, maka inilah range-nya, yaitu range dari T itu sama dengan 2, 4, dan min 6. Nah, jadi dimensi range T-nya itu adalah 1, karena dia cuma memiliki 1 elementer, yaitu 2, 4, dan min 6. Jika video ini membantu kalian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.